Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Makkah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan. Yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat pengiriman surat Nabi SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahaz. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia dan mereka mengancam ibu kotanya Ctesifon atau Al-Madain. Peristiwa yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kavad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang, dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah selengkapnya. Baik, dalam buku sirah yang kita bacakan ya, yaitu Sirahnya Munawar Khalil atau kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, juga dalam Sirah Nabi Muhammad tulisannya Muhammad Hussein Haikal, peristiwa yang pertama hingga ketiga yaitu perjalanan ibadah umroh, Bai'atul Ridwan hingga gencatan senjata Hudaybiyah itu ada dalam satu bab yang sama, karena memang ini sebagaimana Khandak dan Quraidah ya. Kejadiannya itu bertalian erat dan ya saling mengikat satu sama lain. Ada hubungan sebab akibat. Maka pasti akan disatukan ke dalam bab yang sama. Di buku ini dibahas tentang Perang Hudaybiyah dan Perjanjian Hudaybiyah. Ini ada di halaman 343, tetapi saya akan loncat ke halaman 350 langsung ke pembahasan sejarahnya. Ke halaman 346 ya. Sebetulnya perintah tentang umroh ini kan sudah muncul ya, atau sudah turun beberapa kali sebelum terjadinya umroh kali ini. Tetapi memang belum ada kesempatan sehingga baru dilakukan setelah Khandak dan Quraidah selesai, juga menghukum orang-orang kabilah-kabilah yang menentang Islam di seluruh Jazirah Arab juga sudah selesai, sehingga tibalah di akhir tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Di tahun ke-6 Hijriah itulah Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berhaji sebetulnya ya. Dan sebelum keberangkatan ini, jauh sebelumnya Rasulullah SAW sudah memberikan atau melayangkan surat ke kepala suku di Quraisy, kepada para tetua Quraisy, itu pemberitahuan bahwa kaum muslimin akan datang. Bukan dengan niat lain, tetapi kaum muslimin dan Rasulullah SAW itu memang datang untuk melakukan ibadah haji, dengan tujuan berziarah ke Masjidil Haram dan menunaikan kewajiban ibadah haji. Jika mereka tidak merasa keberatan, akan diajak oleh beliau untuk berangkat bersama-sama ke Mekah. Tetapi ajakan ini ditolak oleh mereka, karena ya mereka udah parno duluan ya, udah ketakutan duluan, bahwa Rasulullah SAW itu datang ke Mekah itu takutnya untuk menyerang, meskipun alasannya itu berhaji. Jadi takutnya haji itu hanya topeng saja, kata mereka seperti itu. Takutnya haji itu hanya sebagai alasan aja lah, biar mereka bisa datang ke Mekah, orang-orang Madinah itu bisa datang ke Mekah dengan
alasan haji, padahal mereka datang ke Mekah ingin menyerang. Jadinya mereka bawa rombongan yang banyak orang, tujuan menyerang. Sementara kita berleha-leha karena menganggap mereka hanya berhaji. Dan ketakutan lainnya bahwa Nabi Muhammad itu memang akan kembali ke Mekah. Memang akan berdiam lagi di Mekah dan tidak akan kembali lagi ke Madinah. Jadi mereka akan mengambil alih kekuasaan di Mekah. Itu yang ditakutkan oleh para petinggi-petinggi Quraisy. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin bulan Zulqa'dah, sebelum bulan Zulhijjah ya, Zulhijjah. Nah, di bulan Zulqa'dahnya, di suatu hari Senin, Rasulullah SAW mengumpulkan jamaah yang bersiap-siap berangkat. Yang dimaksud mengajak mereka, Rasulullah itu berniat untuk mengajak bukan hanya kaum muslimin Madinah, bukan hanya muhajirin, bukan hanya ansor, tapi juga orang-orang musyrik yang tinggal di Madinah, tapi mereka beragama musyrik gitu. Mereka tidak beriman mereka bukan orang Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi kan mereka tetap memuliakan Ka'bah, dan Rasulullah SAW juga akan mengajak mereka. Dan ajakan Rasulullah ini ya tentu saja ditolak ya dengan semua ketakutan-ketakutan tadi. Ketakutan yang sebetulnya tidak berdasar sih, karena ya Rasulullah SAW tidak pernah, mereka juga tahu ya bahwa beliau itu tidak pernah mengingkari janji dan tidak pernah melanggar amanah yang diberikan. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan sesuatu, tidak mungkin beliau mengingkarinya sendiri. Lalu disiapkanlah jamaah berjumlah sampai 1.500 orang. Ini jumlah yang cukup banyak ya di masa itu. Dan jamaah ini terdiri dari muhajirin, ansor, juga memang ada orang-orang musyrikin yang juga ikut melakukan ibadah haji. Karena kaum musyrikin juga kan sama ya memuliakan Masjidil Haram. Bahkan sebelum datang Islam juga kan ibadah haji itu sudah ada rutin mereka lakukan gitu, setiap tahun itu diadakan. Hanya memang caranya berbeda dengan syariat Islam. Ada banyak yang sudah berubah lah dari ajaran Nabi Ibrahim. Dan sebagaimana biasa sebelum berangkat di Madinah diangkat dulu pemimpin yang sementara mewakili Rasulullah SAW di Madinah. Seperti biasa, orang yang paling sering ditunjuk adalah Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah SAW berangkat dengan membawa 70 ekor unta untuk kurban, hadyu ya. Dan hadyu itu diberi tanda, entah tanda seperti apa. Di sini dikatakan tanda di lambung sebelah kanan, menandakan bahwa ini adalah hadyu atau binatang kurban. Dan salah satu yang dibawa oleh Rasulullah di binatang kurban, di antara 70 unta itu adalah salah satunya unta milik bekas ya, unta bekas miliknya Abu Jahal yang menjadi rampasan perang di pertempuran Badar. Salah satu untanya, unta milik Abu Jahal itu. Beliau juga menyuruh para sahabat, menginstruksikan kepada para sahabat untuk memakai ihram juga gitu ya. Jadi kalau dari berangkatnya pakai baju biasa karena tidak mungkin kan berangkat langsung pakai ihram. Kemudian tidak membawa pedang, tetapi pedangnya itu pedang yang disarungkan. Maksudnya disarungkan itu disarungkan itu dimasukkan ke dalam sarung pedangnya, tidak diniatkan gitu. Jadi bukan untuk dibawa-bawa, tapi disediakan di onta atau di kendaraan mereka untuk jaga-jaga. Dan ini sudah biasa ya, mau bepergian sedang aman pun itu biasanya pedang untuk jaga-jaga ini tetap dibawa. Ini kebiasaan orang Arab pada masa itu. Dan tidak diperbolehkan membawa senjata perang. Jadi hanya satu orang itu hanya boleh membawa satu pedang sebagai penjagaan saja. Setelah kaum muslimin sampai di tempat yang bernama Zulhulaifah, Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Tiap orang itu diperintahkan untuk
akan memulai ibadah haji dan mulai untuk bertalbiyah. Dan pada saat berganti pakaian itu, bersiap-siap ya, otomatis kan mereka turun dari kuda, berganti pakaian itu kan membutuhkan waktu. Pada saat seperti itu, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Bashar bin Sufyan untuk datang ke Mekah, melihat, kemudian menyelidiki apa yang dilakukan oleh Quraisy. Apakah sudah mendengar berita dari kita atau belum, lalu apa yang mereka lakukan. Lalu pergilah dari Zulhulaifah itu Bashar bin Sufyan dengan bersegera ya. Ia pergi menuju Mekah, lalu ya sebagaimana biasalah tugas intelijen ya, tidak ada yang tahu, ia diam-diam melakukan mencuri dengar apa yang terjadi di Mekah. Sementara Rasulullah SAW sendiri ketika beliau dan para sahabat itu sudah berganti pakaian dengan ihram, mereka bersiap lagi untuk pergi, naik ke unta mereka, naik ke kuda mereka yang berjalan, bersiap untuk berjalan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa menunggu Bashar. Hanya saja kan kalau rombongan besar itu kan memang berjalan agak lambat ya dibanding perjalanan 1-2 orang. Hingga ketika sampai di Usfan, dari Zulhulaifah, Rasulullah itu terus berjalan, nah sampai di sebuah dusun yang bernama Usfan. Ketika mau datang ke Usfan dari Makkah, sahabat Bashar itu sudah menyelesaikan tugasnya. Ia melarikan kudanya menuju ke tempat Rasulullah dan bertemulah rombongan Rasulullah SAW dengan Bashar bin Sufyan di Usfan. Lalu sampailah berita kepada Rasulullah, bertemulah mereka, lalu ditanya oleh Rasulullah, apa kabar dari Mekah yang kamu dapatkan? Usfan menjawab, banyak kabar ya Rasulullah. Berita kepergian kita kepada petinggi Quraisy itu sudah sampai, mereka sudah tahu. Hanya saja responnya itu tentu tidak sama dengan yang kita harapkan, tidak sama dengan yang Anda harapkan. Mereka itu marah, mereka kesal mendengar datangnya kita. Dan mereka tidak meyakini bahwa kita ini datang itu mau ibadah haji, bukan menyerang mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak mempercayainya, dan sekarang ini mereka sedang menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menuju ke tempat Anda. Pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan pasukan Khalid bin Walid ini secara pasti sudah diperintahkan untuk berangkat ke Qura'il Ghanim. Ini adalah suatu lokasi yang akan dilewati nanti oleh peziarah dari Madinah. Nabi SAW dengan tenang mendengar laporan Bashar, lalu beliau bersabda, "Oh, kasihanilah kaum Quraisy. Sesungguhnya mereka itu telah dilumpuhkan oleh peperangan. Apakah mereka tidak lebih baik membiarkan saja antara saya dan bangsa Arab lain? Jika mereka, bangsa Arab lain, telah membahayakan saya, yang demikian ini yang mereka inginkan. Jika Allah memberi kemenangan kepada saya atas mereka, maka mereka memeluk Islam dengan megah. Dan jika mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka memeranginya karena mempunyai kekuatan." Apakah kaum Quraisy menyangka bahwa dengan perbuatan yang demikian itu, saya akan mundur begitu saja? Demi Allah, saya tidak akan berhenti berjuang atas dasar saya diutus oleh Allah karenanya, sehingga Allah memberi kemenangan atau sampai batang leher saya ini terpenggal atau binasa. Demikianlah sabda Nabi SAW, dan selanjutnya beliau bersabda pula, "Siapa di antara kalian yang bersama saya ini sanggup berjalan di atas jalan selain jalan yang sedang mereka lalui?" Ketika itu ada seorang lelaki dari Aslam menjawab dengan tegas, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersama para pengikutnya berjalan melalui jalan yang berliku-liku dan sangat tandus. Tatkala keluar dari jalanan yang demikian sulitnya itu, rombongan Nabi SAW merasa lelah. Karena ketika itu Nabi SAW bersabda kepada segenap orang yang mengikutinya, "Ucapkanlah olehmu, kami memohon ampunan kepada Allah dan kami bertaubat kepadanya. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Nastaghfirullah wa natubu ilaih."
Para sahabat mematuhi perintah nabinya itu. Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya kalimat itu satu khittah, memohon ampunan kepada Allah yang pernah diberikan kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mau mengucapkannya." Jadi Rasulullah SAW mendengar berita dari Bashar tentang Quraisy. Rasulullah SAW itu tidak habis pikir gitu. Kenapa sih harus menghalangi, gitulah intinya. Kan kalau kami menang lawan bangsa lain, ini juga pernah beliau utarakan ya sebelum-sebelumnya. Kan kalau kita menang lawan bangsa lain, mereka juga dapat kehormatan. Mereka bisa setelah kita setelah kita mendapatkan kemenangan di sana sini, mereka tinggal ikut kita, mereka masuk Islam dengan megah. Kalaupun mereka mau menyerang gitu, mereka juga menyerang punya kekuatan, nggak seperti sekarang, mereka itu sudah habis dengan pertempuran, begitulah lebih kurang ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang kira-kira siapa yang tahu jalan yang tidak biasa dilewati, bahkan orang Quraisy pun tidak tahu. Ternyata ada seorang sahabat dari Bani Aslam, ia tahu jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang lain, tidak biasa dilalui orang. Dan sedikit sekali orang yang tahu, bahkan orang Quraisy pun tidak tahu. Tetapi jalan itu memang, makanya jalan yang tidak diketahui, ternyata jalannya memang tidak bagus untuk dipakai melakukan perjalanan ya. Jalannya itu turun naik, kemudian ya jalannya juga belum ada jalan lah, belum ada tanah untuk tempat jalan gitu. Belum layak gitu untuk dipakai jalan, sehingga para sahabat itu merasa kelelahan, dan Rasulullah SAW memberikan doa tersebut, ajaran ya, untuk didawamkan, dan Rasulullah SAW dan para sahabat tentu saja melaksanakan hal tersebut. Mereka memang sampai di lokasi yang lebih cepat dari yang disangka oleh orang Quraisy, sehingga kedatangan Rasulullah SAW itu yang tiba-tiba tidak ketahuan gitu, diperkirakan kan sampai hari apa gitu, ternyata sampainya di hari tertentu gitu. Pokoknya di luar perkiraan mereka. Mereka terkejut ya, terperanjat, sehingga mereka lekas-lekas mengadakan rapat dadakan. Dan mereka masih saja ketakutan. Mereka ketakutan, kayak mereka parno gitu ya, kalau bahasa anak sekarang, parno aja kalau Rasulullah itu datang kepada mereka untuk menyerang. Mereka mikirnya kayak gitu terus karena mereka sadar diri atau berpikir dengan cara berpikir mereka gitu. Kayaknya mereka datang ke Madinah nggak mungkin ya kalau rombongan itu misalnya gitu ya. Kalau saya jadi Muhammad gitulah. Kalau saya jadi Muhammad, saya tidak mungkin datang ke Mekah tanpa persiapan. Saya tidak mungkin datang ke Mekah hanya untuk ibadah. Pasti mau menyerang. Karena di pikiran mereka seperti itu. Karena di pikiran mereka hanya menaklukkan, menyerang, berperang, gitu aja. Bertempur, dan bertempur. Itu saja yang ada di pikiran mereka. Sehingga ketakutan, karena pikiran merekanya yang seperti itu, mereka ketakutan juga. Kalau kaum muslimin melakukan hal yang sama seperti pikiran mereka. Padahal kan tidak ya, kaum muslimin memang berpikir untuk ibadah saja. Bahkan ketika terjadi pertempuran pun itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan keadilan, memang menegakkan hukum. Dan karena ketakutan itu, tentu saja mereka segera memberangkatkan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang terdiri dari bangsa Arab yang berkediaman di kota Mekah dan dari kabilah-kabilah Arab yang berkediaman di sekitar kota Mekah, serta dari budak-budak belian yang berasal dari bangsa Habsyi. Barisan berkuda kaum Quraisy disiapkan sebanyak 200 orang, dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian barisan berkuda ini diperintahkan keluar dari kota Mekah untuk menunggu dan menyelidiki kedatangan rombongan kaum muslimin.
Dan barisan berkuda ini keluar dari Mekah menuju ke satu daerah yang bernama Baldah. Dan dari Baldah inilah pasukan ini menyelidiki dan mengawasi kaum muslimin. Sementara di sisi lain Rasulullah SAW itu sudah sampai di suatu tempat yang bernama Ghadirul Ashtot. Di lokasi ini seorang utusan beliau itu menyampaikan berita tentang keberadaan Khalid bin Walid, bahwa Khalid bin Walid membawa pasukan sekitar 200-an orang itu sudah sampai di Baldah, wahai Rasulullah. Itu mereka bersiap untuk menghadang Anda. Dan kalau kita memaksa, wahai Rasulullah, maka mereka pun akan menghadang Anda dengan kekerasan. Maka Rasulullah SAW tentu karena memang tidak berniat untuk berperang ya, beliau memang ingin menunaikan ibadah haji, maka beliau ini mencari jalan yang sebaik-baiknya tanpa ada peperangan. Tiba-tiba pada saat itu beliau melihat sayup-sayup tentara patroli dari barisan berkuda tentara kaum Quraisy yang rupa-rupanya sedang mengintai kedatangan beliau bersama kaum muslimin di tempat tersebut. Jadi sudah kelihatan berarti posisi antara Rasulullah SAW dengan pasukan berkudanya Khalid bin Walid itu sudah saling melihat. Baik Khalid bin Walid itu bisa melihat pasukan Rasulullah SAW bisa melihat pasukan Khalid bin Walid. Terutama memang ada yang berpatroli itu ya. Berarti memang posisinya sudah dekat. Meskipun pasukan secara keseluruhan tidak terlihat oleh Rasulullah SAW, tetapi tentara sebagian ya, tentara yang berpatroli, yang menyelidiki keadaan Rasulullah itu sudah terlihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada akhirnya duduk dulu di situ gitu, tidak melanjutkan perjalanan dan mengajak beberapa orang sahabat untuk melakukan musyawarah. Dan dalam permusyawaratan itu Abu Bakar mengemukakan usul agar perjalanan ke Makkah itu dilanjutkan. Ya Rasulullah, engkau keluar dari Madinah dengan tujuan hendak berziarah ke Masjidil Haram atau Baitullah. Engkau tidak ada tujuan untuk memerangi siapapun atau membunuh seorang pun. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa hendaklah engkau melanjutkan perjalanan sampai ke tempat yang dituju. Jika sekiranya nanti ada orang yang mengganggu atau menghalang-halangi kehendak kita semua yang suci ini, hendaklah kita hadapi dengan kekerasan. Ini Abu Bakar loh yang bicara ya. Kalau Umar yang bicara kita tidak aneh. Ini Abu Bakar yang bicara. Ya Rasulullah, maju saja, lakukan perjalanan. Toh niat kita untuk ibadah bukan untuk bertempur. Maka ya Rasulullah, jalan saja. Nanti kalau memang ada yang menghalangi kita dengan kekerasan, sudah kita lawan juga dengan kekerasan. Kita tidak takut. Itu usul dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal lembut sekali ya. Pendapat Abu Bakar ini disetujui juga oleh pesahabat terkemuka lain. Sehingga diambillah suatu keputusan bahwa perjalanan dilanjutkan. Maka Nabi pun lalu bersabda, baiklah, teruslah dengan atas nama Allah. Setelah diputuskan demikian, Nabi SAW dan segenap para pengikutnya terus melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya perjalanan mereka sampai di sebuah tempat dan beliau bersabda, pasukan berkuda kaum Quraisy yang dikepalai oleh Khalid bin Walid sungguh telah ada di Ghanim. Maka sekarang ambillah jalan sebelah kanan yang tidak dilalui mereka. Jadi Rasulullah SAW memilih menghindar ya. Jadi kan sudah pasti itu pasukan berkudanya Khalid bin Walid ada di lokasinya di Ghanim, di mana lokasi yang biasa memang dilalui untuk para peziarah. Sehingga Rasulullah SAW itu meminta para sahabat untuk mengambil arah yang kanannya supaya tidak bentrok dengan Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah SAW meskipun tadi ya diucapkan oleh Abu Bakar bahwa kalau ada yang menghalangi ya kita lawan saja ya Rasulullah, disetujui oleh para sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah ternyata pada dasarnya tidak menyukai hal itu karena terbukti beliau menghindari kontak apalagi senjata ya. Dikhawatirkan Rasulullah
ternyata mengkhawatirkan hal itu, berarti beliau sebetulnya tidak menginginkan adanya kontak senjata. Ya tentu para sahabat juga tidak mau. Cuma kan kalau para sahabat kalau ada, ya udah lawan aja gitu. Nah, jadi kalau bisa menghindar, Rasulullah menghindar. Maka beliau meminta para sahabat mengambil jalan yang kanan. Cuma memang jalan yang diambil oleh Rasulullah ini bukan jalan biasa ya, seperti tadi jalannya itu turun naik gitu, belok sana belok sini, jalannya juga masih banyak ilalangnya dan sebagainya. Pokoknya ini bukan sebuah jalan lah, bukan sebuah jalan, sehingga para sahabat itu memang kepayahan, capek. Ya namanya turun naik ya pasti capek, apalagi mereka bukan melakukan perjalanan yang hari itu berangkatnya, bukan. Jadi energi mereka sudah terkuras dari sejak beberapa hari, sejak keberangkatan mereka dari Madinah. Khalid bin Walid di Ghanim itu dia menunggu yang patroli terakhir sudah datang gitu ya, tapi kok ini orang kaum muslim kok belum datang juga gitu. Pada akhirnya disuruh patroli lagi. Mereka masih di sana beristirahat, kapan mereka berangkat gitu. Ternyata setelah dilihat, orang-orang kaum muslimin sudah tidak ada di tempatnya. Ketika dikabarkan kepada Khalid bin Walid, kan kaget juga Khalid bin Walid. Lalu pada kemana? Balik lagi atau gimana gitu? Karena lewat ke sini tidak, tapi mereka sudah tidak ada. Balik lagi juga tidak mungkin karena ketahuan kan kalau balik lagi. Sementara ini yang melapor tidak tahu kemana nih kaum muslimin. Dan setelah diteliti, didapatilah bahwa ya diketahuilah oleh Khalid bin Walid bahwa kaum muslimin itu sudah berangkat melalui jalan yang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Makkah melaporkan apa yang terjadi. Jadi mereka tidak bisa menghadang karena memang tidak ada. Rasulullah tidak lewat, Muhammadnya tidak lewat di Ghanim. Jadi tidak bisa saya cegah. Lalu Rasulullah SAW dan kaum muslimin sampai di sebuah tempat yang bernama Sunayyatul Mirar. Sebuah lembah, sebuah daerah lembah Hudaybiyah yang sudah tidak begitu jauh lagi dari Mekah. Ini kira-kira hanya berjarak 30 km. Dan di tempat ini ketika Rasulullah SAW itu kan tidak berniat untuk berhenti ya, karena memang berniat untuk melanjutkan kan, hasil syura itu melanjutkan dan Rasulullah memang melanjutkan. Hanya saja untanya itu tidak mau maju lagi. Ini kecapean atau bagaimana, sudah sudah dibujuk, sudah diberi makanan gitu ya, barangkali kecapean, sudah disuruh istirahat sebentar, sudah dicoba segala hal, ini unta tidak mau pergi. Kuswa itu tetap aja duduk. Tidak mau dia pergi dari situ. Dan malah ia merebahkan diri. Itu udah dengan jalan kebaik, sudah ya dirayu segala macam, diusap-usap, entah bagaimana caranya lagi, kemudian dicambuk. Ternyata tetap dicambuk pun tidak mau pergi. Para sahabat itu jangan-jangan, wahai Rasulullah, untanya penyakitan, dia sakit. Oh mungkin kecapean gitu lah. Komentar-komentar ya. Ada juga yang mengatakan bahkan wah celaka nih unta gitulah. Tapi Rasulullah SAW itu menutup prasangka para sahabat itu dengan mengatakan bahwa unta ini tidak capek dan ia tidak mempunyai kelakuan yang demikian. Ia tidak punya sifat mogok, kemudian ya yang disebut-sebutkan oleh para sahabat tadi. Tetapi ia telah ditahan oleh yang menahan gajah dulu dari Mekah. Maka sekarang jika kaum Quraisy memanggil saya ke suatu langkah baru untuk bersilaturahmi, niscaya saya berikan juga kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW itu sudah punya feeling ya bahwa ini Allah ini tidak menginginkan kita terus maju gitu. Allah menginginkan kita berhenti di sini gitu. Cuman karena kita karena kita itu sudah syura'nya itu sudah mengatakan bahwa kita maju, maka Allah menyuruh unta ini untuk berhenti. Sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa jika kaum Quraisy memanggil saya ke suatu langkah baru untuk bersilaturahmi, niscaya saya berikan juga kepada mereka. Maksudnya bernegosiasi lah ya. Maka Rasulullah tentu akan mau melakukan hal itu karena memang
Intinya memilih untuk perdamaian, jangan sampai ada pertempuran. Karena itu kan di Mekah tentu Allah juga tidak menyukai ada pertumpahan darah di Masjidil Haram ya, di dekat Masjidil Haram. Namun kalaupun sampai terjadi ya mau bagaimana lagi gitulah. Tetapi tetap beliau berharap hal itu tidak terjadi. Beliau tetap berharap adanya perdamaian di antara mereka. Ternyata kan kalau berhenti di suatu tempat ya, seperti semisal rest area gitu, itu kan biasanya kita mau melakukan buang hajat atau berwuzu gitu ya, dan hal-hal itu kan membutuhkan air. Ternyata setelah dicari-cari di sana tidak ada sumber air, dan setelah dikumpulkan ternyata air para sahabat itu cuma ada satu ember kecil lah, satu ember kecil. Dan mereka menghadap kepada Rasulullah karena sudah tiba waktu sholat, ya Rasulullah ini air untuk wudhu Anda, tetapi jika air ini sudah dipakai ya Rasulullah, ini air terakhir, kami tidak punya air lagi. Dan di sini sama sekali tidak ada sumber air. Lalu beliau mengeluarkan anak panah dari tutupnya, dan anak panah itu kemudian diberikan kepada salah seorang dari mereka. Orang itu diperintahkan supaya turun dengan membawa anak panah itu ke dalam sebuah perigi yang ada di tempat tersebut, dan supaya anak panah itu ditancapkan ke pasir perigi yang kering atau tidak berair. Perintah beliau itu lalu dikerjakan semuanya. Anak panah itu lalu ditancapkan ke dalam pasir yang ada di dalam perigi. Maka seketika itu juga memancarlah air yang banyak dari dalamnya, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Periginya sudah terpenuhi, bahkan kebutuhan para sahabat pun sudah terpenuhi. Mereka sudah pada berwudu, sudah minum, air perbekalan mereka juga sudah terisi penuh, itu air masih banyak. Dan dengan banyaknya air itu tentu saja para sahabat merasa tenang ya. Mereka berkemah di situ juga, ya Rasulullah tidak masalah kalau banyak air seperti ini, kata mereka. Kali ini yang ikut kan bukan hanya kaum muslimin, karena bahkan orang musyrik pun ikut, karena mereka juga sama melakukan ibadah haji. Dan tentu saja orang munafik juga ikut. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu peristiwa tentang anak panah yang ditancapkan di tengah perigi lalu dicabut dan mengeluarkan air, itu kan kelihatan tuh sama orang munafik. Jadi Rasulullah kayak pengen menggoda aja gitu ke Abdullah bin Ubay, Ibnu Ubay, gimana kamu udah lihat yang tadi tuh? Pernah nggak lihat sebelumnya? Lalu jawab Ibnu Ubay, tidak wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat seperti apa yang saya lihat sekarang ini. Itu jawaban Ibnu Ubay. Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada dia, mengapa kamu mengatakan seperti apa yang pernah kamu katakan? Ibnu Ubay menjawab, ya Rasulullah, berilah ampunan kepada saya, gitu. Jadi masih ingat kan ya peristiwa tentang Ibnu Ubay itu mengatakan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah, bahwa dia yang hina, lalu kita orang yang mulia akan mengusir yang hina, gitu. Ternyata kan ada yang dihina oleh Ibnu Ubay itu seperti itu gitu, bisa memiliki mukjizat, diberikan oleh Allah mukjizat, bisa memunculkan air di tengah tanah kering kerontang. Lalu Rasulullah yaitu membahas itu, kamu nggak lihat nih? Iya ya Rasulullah, saya ini belum pernah saya lihat begini. Terus kenapa dulu ngomong kayak gitu? Gitulah kalau bahasa kita ya, kata Ibnu Ubay ya, dia tidak malu saja mengatakan, oh hai Rasulullah, maafkanlah saya, masa itu saya bersalah gitu, ucapan saya salah gitu ya, dia meminta maaf. Cuman kan kalau orang munafik itu mau mengatakan maaf, maafkan saya salah, itu bagi mereka mudah saja. Karena ucapan mereka memang hanya sampai ujung lidah mereka ya, tidak dengan hati. Jadi ya mereka mau mengatakan benci, sedetik kemudian maaf, sedetik kemudian jadi cinta, itu bagi mereka mudah saja. Mungkin itu saja teman pecinta sejarah, karena ini sudah panjang ya. Kisah rangkaian Hudaybiyah ini memang cukup panjang. Ini mungkin untuk judul pertama tentang keberangkatan Rasulullah SAW untuk berhaji dan umrah. Ini sudah selesai, ada sisa sedikit lagi, mungkin akan disambung di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak teman pecinta sejarah, dan satu pelajaran yang
sebetulnya sedikit tapi sangat berharga bagi kita adalah ketaatan para sahabat ya. Mau dibawa jalan, naik turun, bulak belok, bahkan mungkin banyak yang terjal-terjalnya itu mereka kok nggak komentar ya. Luar biasa ya mereka. Ya beda tipis lah dengan kita, atau beda tebal. Dimana kita selalu berkomentar, bahkan untuk kebaikan pun kita komentari ya. Tapi kalau para sahabat tidak, mereka mulutnya itu diam, tapi kaki dan tangan mereka yang bekerja, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa meniru mereka ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.